Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih sudah mengklik video ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis jurnal pembelajaran IPS, MI, atau SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Meliha dengan nomor NIM 1262052124145 dari kelas PGMI 5D. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS, MI, atau SD yang diampu oleh dosen Ibu Maftuha MPDI. Analisis jurnal pembelajaran IPS, MI, atau SD. Judul jurnal model strategi berbasis masalah dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD. Peneliti Firdaus Firmansyah dan Khamim Zarkasih Putro. Yang pertama yaitu judul dan abstrak. 1. Masalah relevan dengan lingkup pembelajaran IPS, MI, atau SD yang berjudul model strategi berbasis masalah dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD merupakan jurnal yang relevan dalam memahami dan mendalami tentang model strategi berbasis masalah dalam pembelajaran IPS di MI atau SD, dengan harapan peserta didik supaya bisa lebih mandiri, dapat mengembangkan kemampuan berpikir, dapat mengembangkan inquiry, dan juga lebih kritis terhadap pemecahan masalah di lingkungan sosialnya. 2. Abstrak pada jurnal ini sudah ada. A. Tujuan penelitian. Dalam abstrak jurnal ini, peneliti sudah menuliskan tujuan dari penelitiannya, yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS untuk dapat memecahkan masalah di lingkungan sosial peserta didik. Analisanya, seperti yang dikatakan Saryono, tujuan penelitian menjadi hal pokok yang harus tercantum dalam uraian abstrak sehingga seharusnya peneliti menyertakan tujuan dalam abstrak. B. Desain penelitian. Dalam abstrak jurnal ini, peneliti tidak menyebutkan desain penelitian yang digunakan. C. Tempat penelitian. Dalam abstrak jurnal ini, peneliti tidak menuliskan tempat penelitian yang dilakukan. Analisanya, tempat, waktu, dan subjek penelitian menjadi komponen penting yang sebaiknya dijelaskan dalam sebuah penelitian. D. Waktu penelitian. Dalam abstrak jurnal ini, peneliti tidak menuliskan waktu penelitian yang dilakukan. Analisanya, tempat, waktu, dan subjek penelitian menjadi komponen penting yang sebaiknya dijelaskan dalam sebuah penelitian. E. Subjek penelitian. Dalam abstrak jurnal ini, peneliti tidak menuliskan subjek penelitian yang dilakukan. Analisanya, tempat, waktu, dan subjek penelitian menjadi komponen penting yang sebaiknya dijelaskan dalam sebuah penelitian. F. Teknik pengambilan data. Dalam abstrak jurnal ini, peneliti tidak menuliskan teknik penelitian yang dilakukan. G. Hasil penelitian. Peneliti sudah menuliskan hasil penelitian pada abstrak. Analisanya, hasil penelitian dicantumkan untuk mengetahui hubungan antara frekuensi yang diharapkan dan frekuensi yang diobservasi. H. Kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian pada jurnal ini adalah pembelajaran IPS di MI sebaiknya dilakukan dengan model strategi berbasis masalah agar peserta didik terlatih berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sosialnya. Analisanya, seperti yang dijabarkan oleh Nato Atmojo, menyebutkan bahwa kesimpulan hasil dalam sebuah jurnal hendaknya bisa menjawab pertanyaan research atau research question, baik hasil yang diharapkan atau yang tidak diharapkan dalam penelitian tersebut. Kesimpulan dalam jurnal ini telah dijelaskan dan bisa menjawab permasalahan yang ada. I. Kata kunci. Penulis menuliskan 2 kata kunci pada jurnal ini. Analisanya, kata kunci dalam abstrak jurnal terdiri dari 3-5 kata. Selanjutnya yaitu pendahuluan. 1. Pada pendahuluan, penulis menuliskan permasalahan meliputi kenyataan pada saat ini, yaitu banyak siswa yang mengalami masalah tentang mata pelajaran IPS. Kualitas pendidikan IPS di Indonesia belum mencapai hasil yang diharapkan. Siswa banyak mengeluh tentang mata pelajaran IPS dan menganggap bahwa pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang membosankan. Hal ini disebabkan karena strategi mengajar yang digunakan guru tidak menarik. Pembelajaran yang selama ini dilaksanakan di sekolah
Pembelajaran yang selama ini dilaksanakan di sekolah lebih banyak dilakukan dengan metode ceramah, yaitu dengan cara guru menerangkan dan siswa duduk mendengarkan mata pelajaran IPS. Siswa akan menghafal materi tanpa memahami konsep. Analisanya, di dalam suatu pendahuluan seharusnya diuraikan tentang latar belakang masalah, yaitu beberapa hal yang berkaitan tentang objek yang diteliti serta situasi, kebijakan dari pemerintah, keseriusan masalah, magnitude, political and community concern, tujuan penelitian, dan beberapa penting manfaat penelitian bagi masyarakat maupun pengembangan ilmu. 2. Pada pendahuluan, penulis telah menjelaskan tujuan dari jurnal ini, yaitu untuk memberitahukan kepada pembaca untuk memilih model strategi berbasis masalah dalam pembelajaran IPS, MI atau SD, agar peserta didik terlatih berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sosialnya. Analisanya, tujuan sudah dicantumkan di dalam jurnal tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Hasan, dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, atau laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. 1. Hasil penelitian. Penulis menyampaikan hasil penelitian dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Analisanya, penyajian hasil menggunakan bahasa yang baik dan kalimat yang efektif sehingga mudah dipahami pembaca. 2. Kesimpulan dan saran. Penulis menyajikan kesimpulan dengan bahasa dan kalimat yang baik sehingga mudah dipahami pembaca. Namun, penulis tidak mencantumkan saran dalam jurnal. Dalam sebuah penelitian, sebaiknya dicantumkan simpulan dan saran yang bertujuan untuk menjawab sebuah hipotesis dan memberikan saran yang dapat diaplikasikan secara nyata. Selanjutnya yaitu kelebihan. 1. Pemilihan metode penelitian yang cukup baik. 2. Format penulisan yang baik. 3. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kekurangannya, 1. Masih terdapat banyak komponen yang belum disebutkan secara jelas, seperti desain penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian, dan teknik pengambilan data. 2. Tidak menyertakan saran untuk berbagai pihak. 3. Tidak mencantumkan perbandingan dari jurnal sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.